What is this? Ah. Wow. Nice. 이거 달아요? 네, 달아요. 달아요. 여기다 넣어드리니까 컵에 넣어드릴까? What? You want to put in here or cup? Here. 오케이. I know. How can I say? Can I record you? 촬영해도 돼요? It's so difficult. 촬영해도 돼요? 촬영해주세요. 촬영해도 돼요? 예. 촬영해도 돼요? 촬영해도 돼요? 촬영해도 돼요? 촬영해도 돼요? 야? 귀여워. I text a postcard sent to you. Did it go through? Sending all my love to you. You are the moonlight of my life every night. Giving all my love to you. Sumpah guys, gue kangen banget sama Mojo anjir. Udah ada kali 2 bulan gue gak ketemu sama dia. Parah, ini kangen banget sama ini kucing satu. Oke, jadi karena gue kangen banget sama Mojo, sekarang gue mau memutuskan buat makan snacknya Mojo. Bercanda guys, ini bukan snack kucing. Ini tuh snack, ya snack makanan manusia gitu. Cuma ya emang gambaran kayak kucing-kucingan gini. Karena dia sering banget lewat di FYP, akhirnya aku penasaran dan nyoba buat beli. Nih, lihat deh, snack ini namanya Floaty Snack Original Rasa Bawang. Wow, bentukannya bener-bener kayak bantal. Kita coba ya. Wow. Gue suka banget snack-snack kayak gini. Dia rasanya tuh kayak crunchy, dan ada perpaduan rasa bawang sama rasa oatnya. Dari sekian banyak snack yang aku makan, ini rasa yang baru pertama kali aku rasain yang kayak gini. Isiannya banyak loh. Ini ditemenin nasi atau mie juga enak. Apaan lagi kan, ada snack, packagingnya kucing, tapi rasanya seenak ini. Oh ya, snack ini aku temuin di Alfamart deket apartemen aku. Ya kalau misalnya kalian mau cobain, bisa coba tuh di Alfamart deket rumah kalian. Kita syuting di rumah Syaman. Mudang Syaman. Jangan narik kaki dong. Warnanya tuh basah apa enggak sih? Enggak, itu motif. Lagi. Pertanyaan keberapa itu? Oh ini mudangnya. Gua parah digeser, Bang. Ini dukun impor. Frame-nya digeser. Gue dukun framing. Macem-macem. Parah gue gak ngegeser. Fitnah, mulai fitnah. Kan tugasnya seorang Maju avaliasis. dikit bro. Ampun Korizen semua. Kedekatan pak, kedekatan pak. 이걸 입고 여기 원래는 TikTok, YouTube, gitu lah letaknya. Oh, tadi itu kalau tidur gitu apa? YouTube. Kok tidur sih bahasanya? Kita tidur. Iya bener. Nggak salah deh Cici. Bisa lotre. Bisa lotre. Kok berdiri TikTok. Kamu ini? Ini juga sama. Ini ada komponennya. Ini ada. Dua orang aja. Bisa suka. Ya. Nggak suka sama aku juga nggak suka sih. Kayak Oh ada 2 orang. Mereka bisa aja.
Makanya tuh kayak gue lu. Iya dong. Siapa tanya? Panggi di mana ya? Panggi. Dia beda. Nah itu deh. Oh iya. Orang kedua gitu. Kok beda cara makanya? Oke, nggak semanis itu ya ternyata ya? Ya, nggak Lu yang manis maksudnya banget. nggak- Manisnya tuh kayak lu gitu, nggak bikin giung gitu. Berarti gue semanis itu ya? Enggak, berarti. Hari kita coba bingsu. Ini rasa apa? Ini rasa apa tadi? Ini rasa strawberry, Strawberry, ya. Ini rasa manggis. manggis. Oke. Makasih ya. Rasa kangkung. Ini kangkung. Ini kangkung ya. Sini sini. Ini apa sih? Gak tahu Pak. Wow. Strawberry-nya bener-bener wow. Enak. Enggak lagi. Nggak mau. Cobain deh. Rasa apa gitu ya? Iya kan, tapi kayak bingung. Mau tunjukin ke Tapi enak loh. Coba. Coba ya. Coba. Oh my god, aku excited. Oh my god, gimana? Dulu belum. Oh dia lembut banget ya teksturnya. Lembut banget ternyata teksturnya, ya. lembut banget. Guys, pinjam bentar. Kegiatan wajib sampai Korea. Kita harus langsung minum ini. Bukan ngerti sedotan. Bisa ya? Lu harus minta sedotannya. Dia nggak lupa minta sedotan. Ya aku lupa beliin Karani nggak mau minum. Wah, sedapnya. Nikmat mana yang kau dustakan? Wah, debak. Masa setah. Tibaong kan Sultan Squad. Panas banget sih nih di Indonesia, di Jakarta panas banget hari ini. Gila kali. Parah, Jakarta panas banget. Baby, you make me smile. 네 사랑 담아줘. 그게 너라서 더 좋아. Got that one of a kind. You got it 'cause you're just my type, and I like your style. Do-do-do-do-do-do. 'Cause you're just my type, and I like. Mas, kalau misalnya terowongan gini, ada kayak terowongan Casablanca gitu nggak sih kalau di sini? Mas, Oh ini ternyata Valio. gimana sih? Anjir. Pura-pura nyetir saya. I'm sorry tuh. Diam-diam yang nonton jangan dibilang. Gimana sih, parah banget nih. Masa mobilnya disuruh nyetir sendiri? Wah, gila, nggak bener nih konten creator Korea satu ini. Ini saatnya. 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 Oke, Bub, jadi tadi aku udah baca request-requestan kalian untuk aku bikin konten apa nanti sama Sok di Korea. Ya, akan aku baca-baca dulu. Dan akan aku pilih yang paling bagus, yang mana, baru nanti aku bakal bikin kontennya di Korea. Cuma aku masih nggak tahu sih ya, aku bakal ke Koreanya kapan. Mari kita cek harga tiket. Harga tiket ke Korea.
Aku belum beli tiket soalnya ini. Oke, kita cek tiket ke Korea. Harganya berapa? Yang pasti kalau penerbangan jauh, aku lebih suka pakai maskapai yang emang udah pasti bagus aja. Kayak misalnya Garuda Indonesia, Korean Air, Singapore Airlines, kayak gitu-gitu. 10 jutaan. Dan aku tuh tipikal orang yang gak suka kalau penerbangan banyakan transit. Kayak misalnya dari Indonesia ke mana, ke Singapura dulu, diam di Singapura 4 jam, terus baru ke Korea. Aku gak suka kayak gitu, aku sukanya direct. Karena kan Korea masih Asia lah ya, jadi Indonesia Korea tuh masih ada. Tuh nih harganya kisaran kayak gini, Bub. Lihat tuh, Bub, harganya. Nih, ini 23 juta. Terus ada yang co-loading. Ini ada yang Jakarta Seoul, ada yang 10 juta, 10 juta 900, 11 juta, 12 juta. Tapi ini yang business class sih. Oke, ntar aku akan mencari-cari. So, aku bakal cari tiketnya dulu. Poinnya adalah yang pengen aku sampein, kalau misalnya kalian pengen request apapun buat aku lakukan perayaan 19 juta followers aku, kalian bisa komen di akun di video TikTokku yang ini. Kalian mau aku ngapain di 19 juta ini? Aku bakal wujudin 19 keinginan. Kenapa aku merayakan sekali 19 juta followers ini? Kenapa pas 18 juta dan 17 juta kemarin aku kayak biasa aja? Sebenarnya bukan biasa aja. 17 dan 18 juta kemarin tuh pasti sebuah angka yang besar juga gitu. Dan 19 juta ini lebih besar lagi. Tapi kenapa 19 ini spesial? Karena aku dari dulu tuh punya goals dimana aku harus bisa mengembangkan akun aku sampai 20 juta followers. Dulu banget waktu followers aku masih kecil, kayak bisa dong sampai 20 juta. Dan 19 ini udah deket banget sama 20 juta. That's why aku pengen 19 ini kita celebrate dan bikin happy gitu, dibawa happy cara ngerayainnya. Jadi aku bakal ngelakuin 19 permintaan kalian, apapun itu yang akan aku pilih, yang paling unik, yang paling lucu, yang paling ekstrem, yang paling seru buat dilakuin. Dan nanti 19 orang yang aku pilih ini juga bakal aku kasih hadiah berupa uang tunai dan juga merchandise yang bakal aku kirim ke mereka. Jadi selain giveaway, giveaway-nya terakhir hari ini loh, udah 15 Juli. Wow. Oh wow, jadi ini hari terakhir buat kalian ikutan giveaway-nya. Jangan lupa, hari ini terakhir. Dan tanggal 16 Juli aku bakal langsung umumin, aku bakal posting di TikTok aku nama-nama akun pemenangnya buat giveaway-nya. Dan hadiahnya bakal langsung dikirim sama tim aku dari Bali. Terus balik lagi ke 19 juta tadi ya, kenapa aku sangat rayakan ya karena hal itu. Jadi banyak banget hal-hal yang pengen aku lakukan di celebrate 19 juta ini. Dan juga YouTube aku yang bentar lagi mau 10 juta subscriber. Yeay. So, jangan lupa buat selalu nontonin YouTube aku, Love Academy. Dan gebrakan-gebrakan lainnya di YouTube aku, ditunggu aja ya. Kamu kira aku selama ini diam-diam aja, gak jarang-jarang story-story? Karena ngapain? Karena mempersiapkan hadiah buat kamu-kamu di rumah, Bub. Jangan kira aku diam aja. Siap-siap aja kalian bakal kayak, hah? Seriusan? Siap-siap aja, oke? Guys, akhirnya setelah sekian lama gue makan babi lagi. Yuhu. Tapi ini kayak babi Jakarta gitu ya ceritanya. Jadi ini nasi campur spesial babi. Ini ada, aku gak tau sih nama-namanya, ini kayak sam-sam deh. Terus ini tadi apalah namanya. Terus ini ada sayurnya, telur sama kerupuk babi sama ini timun dan nasi. Mari kita coba apakah babi Jakarta seenak babi Bali. Sirai sama itu aku bilang. Oh, jadinya minyak. Selamat makan. Mau res babi? Minta. Bercanda ya. Res guys, Jures makan babi. Bercanda, kagak guys, bohong. Not bad, but not good. Ya seperti itulah. Cuma ini first time gue makan kuah. Ini kuah babinya, cuma tempatnya kayak gini. Awalnya gue kira es jeruk anjir nih. Tapi kuahnya enak deh. Kuahnya enak. Tapi dagingnya yang ini agak manis. Ini adanya tepung aja atau besar? Iya sih. Kita coba sih, sam-samnya ya.
Dana baterai aku. Laptop. Sorbe. Hah? Bohong, bohong. Ini sam-sam. Serius? Bohong. Aku nggak dapat ambil. Nah, kita taruh sana. Cincinnya ini aku malah sekali turun. Pasti ada sih. Gaya kecil. Jadi gitu ya. Itu. Enak sih. Ya sam-samnya dekat-dekat lah sama yang di Bali. By the way, Bub, kalian itu tim yang kalau misalnya naik mobil bisa sambil main HP, bisa sambil ngapain aja, atau yang harus ngeliatin ke jalan kayak gini, kayak Jures gini, Kayak harus ke depan nih Harus pemandangannya. ke depan mata kayak gini. Iya. Kalau aku sih tim yang bisa mau ngapain aja. Kadang aku naik mobil tuh sambil tiduran, main HP, baca buku, ngapain aja, pokoknya nggak harus ada ke depan dan nggak pusing. Kalau kalian tim yang kayak gimana? Tapi dulu ya, aku waktu kecil itu mabukan parah naik mobil tuh dari kecil. Kayak semua gitu deh. Kau gitu juga kecil ya? Iya banget. Lebih kayak Iya, waktu kecil tuh kayak naik mobilnya udah muntah, baru masuk mobil udah bleh. Aku pernah sekali naik mobil dalam satu perjalanan tuh muntahnya 3-5 kali dalam satu perjalanan. Jadi setiap berhenti muntah. Tapi makin gede makin hilang muntahnya, dan sekarang udah kayak ya udah naik mobil apa aja nggak bakal muntah gitu, kayak ya udahlah gitu. Kalian tim yang apa? Oke, tadi baju udah aku spill, tas udah aku spill juga. Sekarang selanjutnya komponen pentingnya adalah topi. Ini juga topi aku hasil menyelam di Shopee, akhirnya nemu. Ini brand lokal juga, bagus banget bahannya. Kalau misalnya celana enggak ya, celana aku belinya di Bershka, belinya di mall, jadi di Shopee nggak ada. Nah intinya ini 3 komponen aku dapatnya di Shopee, dan ini match banget dan bagus. Jadi sebenarnya poinnya, jangan pernah kalian merasa malu belanja di Shopee, apalagi outfit di Shopee. Kalau lu pada punya selera fashion yang bagus, mau belanja di Shopee, di pasar, di manapun, itu pasti bakal kalian milih baju-baju yang bagus. Kayak ini aku nggak expect banget bisa nemu baju ini ada di Shopee, cuy. Kayak aku lumayan nggak terlalu sering lah belanja di Shopee, tapi bisa menemukan brand ini. Makanya kayak sebuah mujizat bisa ketemu brand ini. Termasuk topi ini juga bagus banget. Kalau mau nanti pencet linknya aja ya. Dan selain ketemu baju, aku juga ketemu tas ini. Ini juga hasil menyelam di Shopee. Ini bagus banget kualitasnya. Aku nggak expect kalau pas datangnya itu bahannya tebal kayak gini, nggak tipis. Ini tuh gede ya BTW ya. Ini aku bisa sampai taruh iPad aku yang incinya besar ini, dompet, dan ini masih bisa masuk MacBook, masih banyak bisa masuk. Tapi emang dia tempatnya cuma satu ini doang. Tapi dia ada kayak lubang-lubang itu di sini supaya MacBooknya supaya barangnya bisa napas gitu ya. Dan ini bisa di-adjust juga. Lihat nih. Jadi kalian bisa adjust ini kayak sistemnya sabuk gitu. Tuh. Nih kalian bisa adjust. Ya udah mau sependek apa juga dia bisa nih. Dipendekin juga bisa segini. Ya udah jadi pendek. Tuh. Oh ya di belakang ternyata ada tempat juga nih. Belakangnya. Tada. Begitu. Kalau misalnya kalian mau samaan tasnya, bisa klik linknya. Keren juga sih. Hai Bubub, jadi aku hari ini mau spill edisi OOTD yang sering aku pakai setiap harinya. Jadi itu setiap hari nggak selamanya aku selalu belanja barang-barang atau baju-baju yang dari mall aja. Nah contohnya hari ini baju bagus banget. Ini hasil aku menyelam di Shopee sekian lama, akhirnya nemu. Ini dari brand lokal, tapi aku lupa brandnya apa. Jadi intinya ya, kalau misalnya beli baju, aku ngutamain tuh yang penting desainnya aku suka. Terus brandnya tuh jelas, entah itu brand lokal atau brand-brand yang di mall, terserah. Yang penting dia jelas nama brandnya. Jadi bukan yang kayak thrifting atau kumpul-kumpulan baju-baju yang nggak tahu dari mana gitu. Jadi aku tuh lebih suka belanja di satu brand yang jelas. Kayak misalnya ini brandnya apa namanya, udah belanja di tempat dia. Dan ini salah satu brand yang aku temuin. Ini bajunya aku nemu di situ. Ini harganya berapa? Pokoknya affordable, bukan harga mall. Ini oke banget. Kalau misalnya kalian mau baju kayak gini, coba klik di sini, di link ini, oke? 난 왜 늘 뛰는데 진짜 재밌어 low-key 그 자체인데 그게 배나 열심이지 않아 꾸미지 않아 easy peasy 근데 참 이상해 왜 너만 보여 같이 걷자는 다 궁금해 Sumpah ya, kalau kalian pada mau tahu kenapa gue nggak mau tinggal di Jakarta,
Itu karena tadi gue berangkat ya dari apart itu jam 4 sore ya. Dan sekarang udah jam berapa nih? Jam 6. 2 jam anjing di mobil cuma buat ke mall doang. Fuck. Itu bukan karena jauh, tapi karena macet. Makanya gue gak suka Jakarta karena itu. Macetnya gila lah anjing. Keselin banget. Tapi yang tadi itu bukan cuma tentang hubungan sih guys. Tentang semua hal di bumi ini yang berhubungan sama emosi. Apalagi manusia itu kan, maksudnya emosi itu kuat banget gitu ya. Dia itu bisa tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, tiba-tiba seneng karena satu hal. Nah, gue apalagi punya, ini belajar, kalau gue belajar dari tim sih. Gue punya tim kan banyak. Hampir, pokoknya puluhan lah tim gue. Dan setiap orang itu pasti tindakannya beda-beda. Mereka tuh, efek dari perbuatan mereka ke gue itu beda-beda. Kadang bisa gue tanggepin itu bercanda, tapi kadang gue bisa tanggepin itu kayak apa sih ini orang? Atau kadang bisa gue tanggepin itu serius atau gimana. Tapi kalau misalnya ada yang bikin gue emosi, dulu gue pasti marah atau ngomongin dia di belakang dan lain sebagainya. Endingnya itu bakal jadi masalah. Endingnya itu bakal jadi gue nyesel sendiri. Tapi semakin kesini tuh semakin belajar kalau misalnya kita lagi emosi emang paling bener redam dulu emosinya terus selesaiin masalahnya. Karena kalau misalnya pas lagi emosi nyelesain masalah, dijamin keputusan yang diambil tuh pasti nggak bener. Trust me. Aku yang mutusin tapi aku juga yang pengen balikan. Kata gue juga mah mikir dulu, makanya sebelum ngomong, sebelum ngapa-ngapain tuh mikir dulu. Sebenarnya ya salah satu yang ngebuat suatu hubungan itu ada orang yang ngomong putus atau lu memutusin orang tuh pasti karena emosi. Kayak misalnya pada saat itu lo lagi emosi, lagi marah sama dia, dan emosi itu terus dipancing-pancing, terus dibawa-bawa, terus dipakai dialog, terus dipakai ngobrol, jadinya pasti putus karena lagi emosi. Makanya kalau misalnya lagi emosi itu ya, ini gue belajar. Dulu gue lagi emosi itu pasti bakal marah-marah, tapi sekarang kalau misalnya lagi emosi, gue lebih mending menjauhin orang yang nggak gue suka itu. Misalnya gue lagi emosi sama elu, nah gue bakal jauhin lu dulu supaya emosinya hilang dulu. Seenggaknya ntar pas ketemu udah gak emosi lagi. Daripada gue emosi sama lu tapi gue terus diam di depan lu, ntar malahan ada omong-omongan yang enggak keluar dari mulut gue, endingnya gue bakal kecewa dan bakal nyesel udah ngomong kayak gitu. Jadi daripada gue nyesel, mending gue ngejauhin dulu. Gue jadi produktif banget semenjak kenal lo, Kak. Anjay, dulu gue mageran banget. Best. Ini sebenarnya yang gue harapkan ketika gue nge-share kegiatan gue ngapain aja, terus achievement gue ngapain aja. Ini tuh yang gue harapin dari kalian, bukan yang kayak anjing sombong banget nih orang, kayak baru punya kerjaan banyak atau baru achievementnya banyak dipamerin mulu. Big no guys, maksudnya bukan itu yang gue harapkan. Tapi tujuan gue ngasih tunjuk achievement gue, ngasih tunjuk kesibukan gue, karena gue pengen kasih lihat kalau misalnya hidup kita itu diisi dengan kesibukan sambil kerja atau ngapain, itu kita gak akan ngelakuin hal-hal bego, hal-hal bodoh. Kayak contohnya orang-orang ngehujat orang lain di sosmed itu ya karena mereka gak punya kesibukan, karena mereka tuh free, jadi mereka ngurus hidup orang lain. That's why mendingan kita sibuk daripada kita harus ngurus hidup orang lain. Itu poinnya. Nih gue selalu bikin kayak to-do list, setiap harinya harus ngapain aja, dan you must try, it will change your life. Bub, kalau sehari-hari itu ngapain aja sih Bub? Kalau belakangannya aku lagi ya nyiapin project yang aku bilang. Intinya ini akan aku umumkan di akhir Juli lah, biar kalian penasaran dulu sama projectnya apa. Dan itu akan sangat menyita waktu aku banget. Jadi so far selama Juli dan akhir Juni kemarin aku fokus ke project ini aja. Ya sambil mempersiapkan YouTube juga kan, maksudnya nge-shoot YouTube. Terus ngapain lagi ya? Saking banyaknya gue sampai gak tahu nyebutin dari mana. Terus kerja laptopan, ngurus bisnis yang di Bali. Karena kan sekarang aku lagi di Jakarta kan, untuk waktu yang gak tahu sampai kapan. Kayak begitu. Good morning, Bubub. Baru nyadar rambut gue sama kayak spraynya. Oke, jadi gue mau jelasin kenapa belakangan ini jarang banget bisa aktif sosmed. Bahkan untuk ngepost TikTok aja jarang. Dan ngepost YouTube pun jadi cuma 3 kali seminggu. Itu karena sekarang tuh udah mulai project yang lagi gue siapin ke kalian. Dan mungkin akhir bulan Juli buku bakal umumin sih. Tapi ini intinya nih projectnya bener-bener gong banget lah. Kalian tunggu aja nanti project ini. Intinya bakal seru banget. Tapi ya menyita banyak waktu gue. Jadi dia gak bisa
banyak bikin story gabut, tapi I will try ya. Aku bakal usahain. Aku lumayan jarang ya belanja baju tuh di Shopee. Tapi ini setelah menyelam, dapat banget yang bagus-bagus cuy bajunya. Proper juga ya ini ya packingannya ya. Wah, tadi yang warna merah, warna ini hijau, sekarang yang warna sesuai sama rambut gua. Warna merah coy. Karena aku kesini dikit banget bawa baju. Wih, gak pernah pakai baju kayak gini. Terus ngapain gue check out ya? Ya kita coba aja. Akan seperti apa ini nanti jadinya? Terus aku beli apa lagi ya ini ya? Bentar. Ini dan ini. Masih ada 2, 3, 4 paket lagi. Nah kita lihat. Hai bubub, jadi aku baru kelar habis dari ngurus project tadi. Dan sekarang aduh, lihat tuh kepentok itu. Sekarang mau buka paket. Ini bukan paketku. Terus ini apa ya? Mari kita lihat. Aku lupa juga nyekot apaan, padahal baru kemarin cekotnya ini ya. Wah. Pertama aku beli baju. Ini bagus banget bajunya. Wow. Cool. Lihat tuh bagus banget coy. Kardigan gitu. Ini rencana mau aku bawa ke ini ya. Aku mau jalan-jalan ke Korea bawa ini. Korea kan lagi summer ya. Tuh, terus ini apa lagi ya? Oke, selanjutnya ini aku ada beli. Wow. Ini ada 2 kemeja. Ini 1, terus ini kaos. Terus aku juga beli kacamata. Oh, packingannya kayak packingan jajan ya ini ya. Oh, ini udah langsung sama tempatnya. Wow. Ini aku beli yang Grey Jack kemarin. Nama brandnya. Ini apa? Entahlah. Wow. Premium sekali ini packingannya. Mari kita lihat ya. Aku beli kacamata hitam karena rencana aku mau ke Korea kan. Dan disitu lagi panas. Anjay, aneh banget gak tuh? Anjay. Bisa lihat. Aku beli 2 kacamata. Ini lagi 1 tapi hitam juga. Hai bubub. Aduh. Gue seharian ini gak ada story karena bener-bener capek. Ini tuh sampai kayak gitu pokoknya. Capek. Banget. Kayak dari selama gue di Jakarta nih, baru hari ini gue dapet jalan dan jajan. Jalan-jalan santai. Terus tadi gue langsung membeli ini tanpa pikir panjang. Teneng. Coba apa yo? Teneng. Gue beli ini AirPod Max. Mari kita unboxing. Terus kayak pas beli ini tuh sebenarnya gue orangnya nggak research tentang teknologi. Jadi kalau misalnya gue mau beli apapun, gue pasti bakal tanya Dwipa atau tanya Fajar atau tanya Samuel gitu. Misalnya mau beli kamera atau beli apa, gue tanya mereka kayak, aku mau beli kamera atau mau beli MacBook atau mau beli apa gitu, enaknya yang series apa ya? Soalnya aku nggak suka research tentang teknologi gitu loh, kayak apa yang bagusnya, atau bahkan MacBook Air sama MacBook Pro bagusan yang mana, atau lebih worth beli yang mana. Aku lebih prefer nanya ke orang kayak, kalau beli MacBook misal cuma buat ngetik doang atau buat ini itu enaknya beli yang apa. Aku lebih sering tanya mereka. Termasuk ini, aku nggak tahu kalau ini semahal itu. Jadi ya menurut aku ini mahal ya. Aku langsung ke iBox aja gitu tadi. Emang dari lama aku BM pengen punya ini, terus aku ke iBox.
Aku tanya aku pengen beli headphone itu apa namanya. Terus tanya harga-harganya berapa. Oh yang ini harganya 8,8 kak. Dan ya udah karena gue udah pengen. Dan anggaplah ini self reward. Gila Gen Z gila self reward. Karena gue udah pengen self reward dan udah capek banget nih ceritanya. Jadi ya udah beli aja. So mari kita unboxing AirPods Max. Ini yang terbaru. Jeng 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 jeng. Kok lu tanya ini apa fungsinya? Ya buat dengerin lagu. AirPods gue soalnya udah sering banget hilang dan kotor. Jadi wow. Jadi gue beli ini. Untuk apa? Untuk dengerin lagu. Karena gue orang suka dengerin lagu. Jadi ini pasti akan berguna. Oke, mari kita hubungkan. Enaknya iPhone tuh gitu ya, kalau misalnya mau ngehubungin tuh gampang, kayak baru dibuka aja dia langsung menghubungkan. Termasuk ya guys, kalau misalnya gue beli apa gitu, gue sering tuh ditanya sama temen, lu kan punya iPhone 13, 15, sama 16, menurut lu lebih worth it beli yang mana? Wah, gue gak ngerti deh cara jawabnya gimana. Menurut gue iPhone ya sama-sama aja gitu-gitu aja. Mari kita dengarkan lagu. Tebak ini lagu apa yang aku dengerin. Oke, terus selain dapat ini, gue dapat apa aja di kotaknya. Mari kita lihat. Pertama ada ini casingnya. Kok casingnya? Ya bener casingnya. Terus dapat kabel chargernya. Yang terbaru tuh dia udah dari Type C to Type C, bukan Lightning to Type C lagi. Terus ini apa? Seperti biasa lah ya. Stiker-stikeran, buku panduan. Sebenarnya sistemnya ini sama kayak AirPods sih. Jadi dia bisa meredam kebisingan, bisa yang kayak sampai orang budak banget gitu dengerin lagu bisa juga. Serah lu udah ngatur kayak gimana. Udah isinya itu doang, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada emas atau something special inside gitu. So ya, itu saja mengenai update belanja gue hari ini. Ntar lagi gue beres-beres terus gue cerita. Siapa kamu? Hai, aku Maghrib, istri kamu dari masa depan. Masa depan? Spill dong masa depan gue kayak gimana? Jadi orang kaya gak? Di masa depan nanti, kamu bakal boros banget. Makanya sekarang kerja yang rajin, biar duitnya banyak. Tapi kamu gak usah khawatir. Karena belanja di Tokopedia banyak plusnya. Bisa dapat diskon 5% dan potongan Rp5.000 setiap hari tanpa minimum belanja dan kuota. Langganan Tokopedia Plus sekarang.